Guys, kemarin itu gue main pedal ya. Main pedal. Nanti kita bikin konten ini. Tas baru. Tanding 2 jam. 2 jam, aduh gila itu rasanya. Wah, capeknya ternyata, laparnya sampai pagi ini masih lapar. Dari maghrib, abis maghrib sampai jam 8:30 malam main pedal, gila nggak lo? Kangen sama Vanessa, kangen dong. Musik boleh deh kayaknya. Tiap ingat Vanessa itu miris banget kayaknya. Saja makin happy Miris, bisa say. nonton langsung pertandingan tim Fab. Masih muda banget, udah diambil ya. Nasib orang ya saya, beda-beda emang. Ajal tuh beda-beda. Ada yang perginya muda banget, ada yang perginya udah tua. Kalau yang udah tua mah ada waktu buat jaga-jaga. Yang ngeri pas muda. Lagi banyak-banyaknya dosa. Ya kan, kayak Mafia Skincare kan pada masih muda banget tuh semuanya, 30-an. Pengen jualan dengan cara apapun biar cepat kaya, pengen flexing, pengen dilihat orang, dihargain orang. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, nggak tahu ajalnya kapan. Nah, itulah orang kalau gelap mata, say, ngehalalin apa aja cara, gimana caranya biar gue kaya. Balik lagi deh ke situ. Habis kesel si Niki kan ini diperpanjang masa tahanannya sampai Juni tanggal 1, bayangin. Kenapa diperpanjang? Karena berkasnya dibalikin sama kejaksaan, nggak lengkap bukti-buktinya. Belum P21. Berarti apa? Kudu nyari bukti. Kasusnya Nikmir, laporannya Dr. Reza Gladys tuh ya. Udah gitu, barang bukti dari laporannya Dr. Reza Gladys, katanya Bang Fahmi, sudah dilaporkan sebagai laporan bukti yang ilegal. Coba itu Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani memakai rekaman suaranya itu dianggap tidak ilegal. Ya. Artinya nih, Ini dengerin nih. si kepolisian ini masih belum perfect mengumpulkan alat bukti. Kenapa? Buktinya ditolak terus ya. Bordernya baru tutup oleh kejaksaan gitu. Nah, kalau ditolak terus begitu, harusnya tidak ada alasan buat kepolisian untuk melanjutkan persoalan ini. Ya. Nggak ada alasan buat kepolisian untuk melanjutkan persoalan ini. Ini katanya pengacara DJ Bang Dedi, Kang Dedi. Ke P21. Halo Dwi Kurnia, hai Mas Dwi. Sorry to say ini, ya. Jadi pasti polisi akan berjuang bagaimana caranya dia yang mendalilkan, maka dia harus begitu loh. Artinya, hai polisi, lu lengkapin dulu berkasnya. Lu jangan main tangkap-tangkap aja sama orang gitu kan. Kenapa? Ya harus bisa buktikan. Kenapa? Karena pelanggaran HAM lu nanti. Iya kan? Jelas kok di dalam tiap warga negara berhak hidup
bebas. Artinya nih, Parah sih. Parah loh. Sekarang kalau sampai nggak ketemu juga tuh barang bukti, sementara udah ditahannya menambah tahanan, berarti Komnas HAM harus maju. Menurut Kang Deddy, bisa menjadi pelanggaran HAM kemungkinannya. Kenapa? Karena ditahan tanpa barang bukti yang jelas, berlarut-larut, diperpanjang terus. Coba kita dengerin kata-katanya pengacaranya Nikita Mirzani ya. Parah banget sih. Ya benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2024. Anda kalau tanya kenapa, itu boleh karena itu amanah di dalam hak. Apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, 9 tahun ke atas. panjang penahanannya, tapi beda yang melakukan penahanan. Kalau 20 hari itu yang menahan adalah penyidik, dalam hal ini polisi, 40 hari adalah jaksa, Halo Koko Hiro. 30 hari nanti itu biasanya yang melakukan penahanan adalah dari pihak pengadilan. Jadi itu dibenarkan di KUHP. Di KUHP ada mengatur terkait tindak pidana yang ancamannya 9 tahun ke atas. Tapi untuk penahanan sendiri masih sama. Nggak ada perubahan. Ya, silakan KUHP. Jadi kalau ada wewenang kekuasaan yang melekat, ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus? Gitu loh. Kalau emang yakin dengan alat bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Larut-larut gini bang. Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti kan repot kita. Iya. Mau jelasin bukti apa yang dicari-cari. Yang jelas saya katakan, saya tegaskan saat ini, yang menjadi dasar laporan ini adalah sebuah rekaman percakapan antara seseorang dengan seseorang. Rekaman tersebut telah saya laporkan ke polisi dan menjadi bukti yang ilegal. Penting, catat ya guys. Jadi oleh pengacaranya Nikita Mirzani, laporan kepada polisi dan bukti yang dilaporkan, ya, diduga melakukan tindakan pidana dengan merekam percakapan pribadi tanpa seizin, sepengetahuan dari yang direkam dan disebarkan, dijadikan barang bukti, itu sudah dilaporkan dan barang bukti tersebut adalah ilegal. Tadi Bang Fahmi bilang ya, barang bukti itu adalah ilegal. Jadi apabila barang bukti itu ilegal, apakah masih bisa ditahan seseorang yang dilaporkan dengan barang bukti yang ilegal? Itu pertanyaan saya. Coba mungkin kuasa hukum yang lainnya atau semua yang paham hukum di Indonesia ini bisa menjelaskan deh kepada kami masyarakat seperti apa sih sebenarnya. Diperpanjang belum keluar Niki sampai 1 Juni, tahu nggak? Coba deh praktisi hukum bagaimana yang sebenarnya nih harusnya. Aneh banget, bukan lagi say. Kayak dibikin-bikin gak sih Mam? Aduh say, coba kamu nanya deh ke sono deh. Aku makan siomay ayam. Aku makan siomay bapo ayam. Gue kesel dan bete banget ini sama kasusnya Nikita Mirzani saya. Sambil makan kita ngobrol ya. Mohon maaf ya, maksud makan dulu ya. Kayaknya mau lagi sayang. Nih ada 2. Ada nih. Ada yang manisnya nih. Tuh kan, gue aja kalau ngomong ke orang tuh sayang itu udah biasa buat gue. Kemarin aja yang ini apa namanya tukang apa sih
di kasir kalau nggak salah cowok, bapak gue panggil saya. Ya itu saya, gue gitu. Ya Allah. Gue ikut disangka selengki lagi panggil sayang ya. Ih. Tapi emang udah biasa manggil saya itu biasa. Dia saya gitu. Biasa saya. Kemarin aja kurir aja gue panggil saya. Iya saya, itu ambil. Udah biasa manggil saya. Baru kali ini dengar perpanjangan penahanan sampai berapa kali. Betul Novi. Karena kalau mencari barang bukti mau sampai kapan selesainya? Apakah ada permainan? Nggak ngerti penggugatnya emang. Bongkar. Sumpah. Si penggugatnya ya. Kasus perceraian